Pendapat dari Mas Arya Bima, PDI Perjuangan tadi menurut Mas Arief gimana itu? Kalau konteks ini dulu sebelum kita melihat dari catatan Bang Rey tadi. Sebetulnya setelah tahun 99 ya, banyak hal didesentralisasikan, termasuk urusan politik. Kalau kita ingat dulu awal-awal pilkada itu, kalau mau ada paslon, mau maju di tingkat kabupaten kota, itu pengajuan pasangan calonnya cukup ditandatangani oleh partai politik tingkat kabupaten kota, ketua dan sekretarisnya. Kalau maju pilgub ditandatangani oleh tingkat pengurus DPW, DPW gitu ya. Atau DPD 1 misalnya gitu ya. Nah hari ini saya agak lupa ya, pasca tahun 2000 berapa dia Bang Ria? Undang-undang 2015 tahun yang 16 ya, itu harus mendapat persetujuan DPP. Nah, jadi yang awalnya didesentralisasikan itu malah balik lagi sentralisasi. Nah mungkin itu yang kemudian berimbas sampai sekarang. Apa yang kalau Bang Rey tadi kan bilang muncul oligarki, dinasti. Jadi dinasti, semua sepertinya dikontrol oleh tokoh-tokoh Kita lihat semua itu. Kalau mereka mau ada paslon ya yang mau ikut berkompetisi dalam pilkada, itu ngantri di DPP. Karena harus menurut undang-undang ada itu. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi malah pemilihan kepala daerah ya biar mereka ada di daerah masing-masing ya cukup itu aja. Itu dari sudut pandang partai politiknya. Tapi kalau pelaksanaannya tadi misalnya tidak serentak gitu ya, yang disebutkan kalau serentak sama saja kayak tidak ada otonomi daerah nih. Sebetulnya enggak juga ya. Kalau saya melihat gini, saya akan menilai dari sisi teknisnya ya. Kalau pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun pemilu ya, pileg pilpres secara nasional itu dilakukan secara serentak, yang pasti sebetulnya dia akan melakukan penghematan anggaran yang cukup besar. Kalau serentak ya? Iya. Karena biaya mendirikan satu TPS itu bisa untuk beberapa jenis pemilihan. Honor untuk membayar KPPS itu sekali bayar dia bisa menjalankan dua tugas, pilgub dan pil bupati, atau pilgub dan pil wali kota, gitu ya. Jadi banyak sebetulnya itu distribusi logistik, kampanye oleh peserta pemilu, kemudian sosialisasi. Sekali saya sosialisasi, saya mengatakan kalau pilgub dan pemilihan bupati tanggal 27 November. Tapi kalau tanggalnya beda, saya sosialisasi duluan untuk November. Lalu beberapa bulan lagi artinya ada beberapa elemen yang membuat itu diulang berkali-kali, anggarannya pun jadi diulang berkali-kali. Begitu tapi maksudnya. Saya menilai dari sisi teknis ya. Itu teknis. Tapi kan ada kepentingan-kepentingan yang lain juga. Desain pemilu itu pasti juga akan mempengaruhi bagaimana desain pemerintahan itu akan berjalan. Apakah dulu harapannya kan ya sudah pemilihan presiden jalan dulu, lalu serentak pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Supaya apa? Supaya program presiden nanti dijalankan selaras dengan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain itu. Nah, hari ini kita melihat fakta bahwa contoh tapi di KI ya yang banyak didiskusikan tadi, partisipasi politik partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah itu menurun. Tapi terlalu awal juga sebetulnya kalau kita menyimpulkan ini kenapa ya. Pasti kita tunggu dulu lah, nanti kita lihat banyak faktor untuk menilai apa yang menjadi penyebab utama turunnya partisipasi. Bukan karena memang apatis terhadap apakah karena jenuh kemarin baru melaksanakan pileg pilpres misalnya begitu, ataukah memang jenuh dengan banyak dinasti lihat calonnya kok nggak ada yang cocok misalnya gitu kan. Kita nggak tahu, kita harus menilai dari banyak sisi. Tapi kan yang pasti itu putusan Mahkamah Konstitusi itu mengunci dalam tahun yang sama keserentakan itu. Nah, mungkin pilihan kita yang sekarang ini agak mepet karena dari Februari ke November kan. Nah, apakah nanti bisa diperpanjang, misalnya di sini Januari, di sini misalnya November gitu loh. Jadi ini konteksnya maksudnya secara teknis sulit atau apa? Enggak.
Yang pasti itu serentak yang dimasuk LMK itu dilakukan pada tahun yang sama. Itu dikunci di situ dulu. Nah, yang dimaksud oleh Pak Bima Arya itu tadi kan soal variannya. Apakah varian eksekutif daerah? Kira-kira gitu. Sementara nasionalnya termasuk DPRD gitu. Itu varian. Kan bisa aja kita buat misalnya di masa mendatang itu pemilihan presiden dan DPR, DPD cukup. Nah, ini namanya pemilu nasional tuh. Nah, yang disebut dengan pemilu lokal itu adalah pemilihan kepala daerah bersama dengan DPRD-nya. Bisa begitu, itu varian yang lain kan. Gitu. Atau seperti yang disebutkan oleh Mas Arief tadi, presiden sampai dengan kepala daerah 1 term. Eksekutif lah ya. Eksekutif, gitu. ya. Nanti DPR sampai DPRD, DPD 1 sendiri term. lagi. Gitu. Itu varian yang lain. Jadi variannya bisa 3. Tapi tetap harus satu tahun yang sama ya? Diputus oleh MK harus tetap di dalam tahun yang sama. Itulah yang disebut oleh MK sebagai keserentakan itu. Jadi bisa aja pemikirannya sekaligus semuanya dalam satu waktu. Bisa begitu. Keseluruhannya itu. Nah, sekarang yang kita pakai itu terpisah. Tapi dengan model, dengan varian yang lama. Presiden dengan DPR, DPD 1, sementara DPRD ya, sementara kepala daerah di satu segi gitu. Sebagai evaluasi, kita tadi melihat ada catatan dari Bang Rey bahwa meningkatnya dinasti, meningkatnya kota kosong, ini kan karena juga pengkondisian koalisi ya, sebelum ada putusan MK yang terakhir itu sebenarnya ya. Tapi juga kemudian munculkan pertanyaan, kenapa ini menjadi seperti ada? Kadang-kadang kemudian masyarakat atau publik yang awam ini kemudian mengait-ngaitkan. Karena memang pilkada ini diniatkan bukan hanya untuk mencari pemimpin sebuah daerah tersebut untuk 5 tahun ke depan, tapi berbicara kontestasi politik nasional. Jadi siapa yang menempati di daerah-daerah tertentu itu bisa bahaya tidak untuk 2029. Nah, ini nanti kita coba ulas lebih lanjut ke sana ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.